Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Iwanuddin akan mempresentasikan tugas dari Cloud Computing pada hari Kamis 9 Juni 2022. Oke, di sini kita akan membahas tentang perkembangan dan manfaat cloud computing pada industri 4.0 and 5.0. Di sini kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Salman Farizi, Eskom Mkom MCS IMVP. Oke, lanjut kepada agenda yang pertama pada presentasi ini adalah akan membahas apa itu revolusi industri 4.0 dan society 4.0, dan terakhir adalah manfaat cloud computing pada industri 4.0 and 5.0. Untuk pembahasan pertama yaitu revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah di mana yang ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, cloud computing, sistem big data, rekayasa genetika, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Revolusi industri 4.0 yaitu perkembangan revolusi industri yang berawal dari industri 1.0 dan berkembang menjadi industri 2.0, berkembang lagi menjadi industri 3.0 dan sampailah kepada 4.0. Tahap-tahap revolusi industri yaitu pada tahun 1800-an penemuan mesin uap mendorong munculnya kapal uap, kereta api uap, mesin pabrik bertenaga uap, dan lain-lain. Lanjut pada tahun 1900-an yaitu penemuan listrik dan assembly line yang meningkatkan produksi barang. Berlanjut di tahun 2000-an, inovasi teknologi informasi berkembang menjadi komersialisasi personal komputer dan lain-lain. Hingga sekarang, revolusi industri ke 4.0, kegiatan manufaktur terintegrasi melalui teknologi wireless dan big data secara masif. Nah, itulah perkembangan tahap-tahap revolusi industri dari tahun 1800-an hingga sekarang. Industri 4.0 kalau kita perhatikan pada tampilan di depan ini adalah berawal dari automation, big data, cloud computing, autonomous, IoT, data management, dan lain-lain. Karakteristik utama kehadiran pada revolusi industri 4.0 yaitu 1. Kehadiran disruptif teknologi. Disruptif teknologi hadir begitu cepat dan pesat sehingga memberi ancaman bagi industri raksasa. Kenapa tidak? Contohnya saja Nokia yang dulu merajai dunia handphone atau teknologi elektronik, dan Sony Ericsson sekarang hancur dan sekarang bisa dikatakan bangkrut karena ketinggalan tidak menggunakan teknologi yang modern. Yang kedua adalah perubahan ukuran perusahaan. Di era yang baru ini ukuran perusahaan tidak perlu besar, namun perusahaan tersebut haruslah lincah dalam memanfaatkan teknologi dan informasi. Yang dimana apabila suatu perusahaan tidak menggunakan teknologi di zaman sekarang ini, maka dia akan ketinggalan dan mungkin bisa dikatakan bangkrut. Fokus utama pada revolusi industri 4.0 yaitu yang pertama adalah shorten time to market. Siklus inovasi yang lebih singkat, produksi lebih kompleks, serta volume data yang lebih besar. Yang kedua itu increase flexibility, mass production yang lebih terindividualisasi, pasar yang volatile, serta produktivitas yang tinggi. Yang ketiga adalah boost inefisiensi. Efisiensi energi dan sumber daya menjadi faktor kompetisi yang kritikal.
Berikutnya adalah wajah kegiatan ekonomi dunia sekarang. Jika kita lihat di sosial media ataupun di media-media elektronik ataupun media sosial ataupun media televisi, sudah banyak berselebaran marketplace yang diantaranya saja ada Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Yang kedua ada sharing ekonomi. Sharing ekonomi ini bisa di Bookmoj, Carful.com, dan lain-lain. Semua itu yang ada tadi di awal pertama dan kedua ini bisa kita gunakan dan bisa kita aplikasikan, bahkan kita bisa buka di smart application yaitu pada handphone, notebook, dan lain sebagainya. Marketplace, sharing economic, dan smart application ini bisa kita pelajarin pada internet education. Oke, kita lanjut. Revolusi industri. Nah, revolusi industri ini berawal dari sederhana sampai ke kompleks bahkan sampai modern. Nah, di sini kita bisa gambarkan dengan diagram ya perkembangan dari tahun ke tahun ya. Tahun 2006 saja ini perkembangannya Action Mobil ya seperti ini. Dan dari 2016 ini udah seperti ini ya. Jadi perkembangannya pesat sekali ya. Di sini ada Action Mobil yang merajainya yaitu sampai 400 ya. Sedangkan pada 2016 di sini adalah Apple ya. Apple yang sampai 600 ya. Oke, kita lanjut. Trade and opportunities atau era baru pada industri digital. Trade. Secara global era industrialisasi digital menghilangkan 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015 sampai 2025 karena digantikan posisi manusia dengan mesin atau Gerd Leonhard. Ya, menurut Gerd Leonhard. Yang kedua adalah opportunity. Opportunity ini adalah era digitalisasi berpotensi memberi peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan hingga 2025. Yang ketiga adalah trade pada deestimasi bahwa 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada hari ini. Ini yang menjelaskan adalah pada US Department of Labor. Opportunity-nya yaitu terdapat potensi berkurangnya emisi karbon hingga 25 miliar metrik ton dari industri atau dengan kata lain World Economic Forum. Oke. Revolusi 4.0 di Indonesia. Apabila kita lihat sekarang sudah sangat berkembang, di Indonesia pun sudah mengikuti perkembangan zaman. Beberapa model bisnis dan pekerjaan di Indonesia telah terkena dampak dari arus digitalisasi. Toko konvensional mulai tergantikan dengan online marketplace, e-commerce yang semakin berkembang. Taksi dan ojek tradisional mulai digantikan sekarang pada mode transportasi online. Kita sebut saja Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Sini adalah contoh yang disebut dengan perkembangan revolusi 4.0 di Indonesia. Ada toko kelontong yang mulai berjualan menjadi Tokopedia. Ada ojek konvensional yang sudah mulai berganti kepada Gojek online. Oke, kita lanjutkan. Fusa PS Fusa. PUCA, Polite, Vision, Uncertainty, Understanding, Complexity jadi Clarity, Ambiguous menjadi Awareness. Oke. Society 5.0. Nah, sekarang kita akan membahas Society 5.0. Era Society 5.0
adalah sebuah masyarakat yang dimana akan berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan teknologi dengan menyelesaikan masalah melalui sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik. Super Smart Society ini bersumber pada Skipte Setiabudi, e-journal, download. Oke. Society 5.0 sendiri merupakan sebuah konsep di mana pengembangan Internet of Things, Big Data, dan Artificial Intelligence diorientasikan untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Berbeda dengan konsep di revolusi industri 4.0 di mana teknologi yang dikembangkan berorientasi pada produktivitas proses bisnis. Karakteristik utama pada Society 5.0 adalah yang pertama teknologi basic atau dasar teknologi. Basic teknologi yaitu penggunaan teknologi canggih, robot, drone komputer, artificial intelligence, dan big data. Yang kedua adalah human centered, berpusat pada manusia. Kegiatan manusia memanfaatkan kecanggihan teknologi, alias sudah tidak menggunakan lagi yang namanya tenaga manusia. Manfaat teknologi cloud computing pada industri 4.0 dan 5.0. Manfaat cloud computing yang pertama adalah fleksibilitas dan mobilitas yang lebih besar. Manfaat utama dari cloud computing adalah akan menghasilkan peningkatan fleksibilitas dan mobilitas untuk perusahaan kita. Yang kedua adalah peningkatan keamanan. Di era globalisasi atau di era digital 4.0, hal penting yang dikhawatirkan banyak perusahaan ketika mempertimbangkan solusi komputasi awan adalah karena kekhawatiran bahwa cloud itu kurang aman dibandingkan metode yang penyimpanan datanya tradisional atau on-premise. Yang ketiga adalah hemat waktu layanan sesuai permintaan. Teknologi ini menghadirkan solusi mandiri untuk berbagai jenis beban kerja dan kebutuhan. Apa yang membuatnya sangat menarik adalah bahwa layanan apapun dapat tersedia sesuai permintaan. Yang keempat, biaya lebih rendah. Ada penghematan finansial yang signifikan yang dihasilkan dari memindahkan bisnis Anda ke cloud. Komputasi awan membuat penggunaan perangkat keras sepenuhnya dan hanya mengharuskan kita membayar untuk penyimpanan yang kita butuhkan. Yang keempat, peningkatan kolaborasi. Yang kelima, peningkatan kolaborasi di antara tim. Banyak perusahaan sekarang menawarkan pengaturan kerja yang fleksibel seperti kerja jarak jauh dan telekomunikasi, atau kita sebut dengan atau work home. Nah, bekerja dari rumah. Yang keenam adalah pembaruan instan dan integrasi yang lebih mudah. Dari waktu ke waktu perangkat keras dan perangkat lunak perlu diperbarui, terlebih di era yang semakin digital ini. Jadi, peralatan kerja kita, alat elektronik kita senantiasa akan di-upgrade atau diperbaharui. Yang ketujuh adalah kelangsungan bisnis. Di masa lalu bencana alam telah menghapus data dan menyebabkan banyak bisnis tutup atau gulung tikar. Ketika Anda bermigrasi ke file cloud, data selalu dapat diakses dan tidak akan hilang. Dalam artian data kita aman sepanjang masa. Yang kedelapan adalah menjaga agar bisnis tetap kompetitif. Dengan cloud telah mengubah persaingan antar bisnis, terutama bisnis digital. Keuntungan utama cloud adalah memungkinkan cloud untuk perusahaan kecil dan menengah bersaing secara setara dengan perusahaan besar. Dan di sini kita artikan sebagaimana cloud ini membantu perusahaan-perusahaan kecil untuk bersaing dengan perusahaan besar.
Yang terakhir, yang kesembilan adalah mengurangi dampak lingkungan. Sejumlah besar energi diperlukan untuk menjalankan pusat data yang sangat besar dan perangkat keras lain yang dibutuhkan untuk memberi daya pada produk fisik. Jadi di sini kita tidak banyak menggunakan tenaga manusia, alias lebih banyak menggunakan tenaga komputer. Perubahan revolusi pada 4.0. Yang pertama adalah digitalisasi and integration of vertical and horizontal value chain. Yang kedua adalah digitalization of product and service offering. Yang ketiga adalah digital business model and customer access. Trend transforming, artificial intelligence atau kita kenal dengan kodifikasi entry akun, analisis kontrak, identifikasi transaksi. Blockchain merubah penilaian ekonomi dari aset, rekonsiliasi pembukuan tidak diperlukan lagi. Pada cyber risk, kontrol yang baru pada defection response and resilient, pendekatan eksternal yang dinamis. Pada big data analis, menyediakan sumber baru data non-finansial, membantu keputusan khusus dan menyediakan penilaian. Dan hard evidence. Bagaimana merespon masa depan? Investasi pada pengembangan digital skill, menerapkan prototipe teknologi baru, learn by doing. Pendidikan berbasis international certification and digital skill, responsif terhadap industri, bisnis, dan perkembangan teknologi, kurikulum dan pembelajaran basis human digital skill. 4 langkah programming. Yang pertama adalah awareness, yang kedua adalah education, yang ketiga adalah professional development, yang keempat adalah researching out. Awareness menjadi aware terhadap perkembangan revolusi industri 4.0 dengan melihat kesempatan yang akan muncul. Banyak bisnis-bisnis yang ada juga baru menyadari potensi perkembangan yang ada. Contoh, di Jerman 80% perusahaan memiliki agenda revolusi industri 4.0. China memiliki 60% building knowledge. Kebanyakan negara sudah berada dalam tahap awal disseminasi informasi. Yang kedua, education, memberi tekanan pada industri pendidikan untuk membuat kurikulum yang relevan bagi mahasiswa yang menyesuaikan dengan konektivitas digital. Contohnya, diberi pengetahuan tentang efek sosial dan intelijensi sistem dan bagaimana menghadapinya. Yang berikutnya, mengadakan pelatihan tertentu seperti pelatihan coding, manajemen informasi, keperluan real-time accounting, dan sebagainya. Professional development, meningkatkan kinerja organisasi profesi beserta program-program pengembangan profesional untuk melakukan presentasi online maupun face-to-face tentang perkembangan revolusi 4.0 dan 5.0. Researching out lingkungan transdisciplinary make of leaders. Mahasiswa di SI di era revolusi industri. Literasi manusia. Sini ada literasi baru menghadapi era revolusi industri. Ada Gen RI 4.0. Skill industri masa depan. Ada Demon of Skill. Ada implikasi pada kepribadian. Ada akuntansi di masa depan. Data berbasis cloud properties, penggunaan big data, integritas informasi keuangan non tradisional, ada pekerjaan accounting bersifat efisien, ada perubahan peran akuntansi bookkeeper analis. Standar keterampilan yang harus dikuasai, ada keterampilan umum, ada keterampilan khusus. Refleksinya, melihat jauh ke depan menggunakan alat yang tercanggih sekalipun, namun jangan lupa arahkan teropong itu kepada diri sendiri. Jangan-jangan kita hanya ingin tapi tidak ada kemauan untuk berbuat, atau kita menggunakan alat yang canggih namun setelah meneropong diri kita, jangan-jangan kemauan dan kemampuan kita yang bermasalah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Salman atas kesempatannya. Tugas ini bisa membantu
kami sebagai mahasiswa untuk lebih berkembang lagi. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.